warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefi Aulia Mainatu Ilmi. Di sini saya akan membahas tentang soal kuis kimia fisika 1 pada bab van der Waals dan gas nyata. Jadi untuk menjawab yang nomor 1A, kita tulis terlebih dahulu diketahuinya, yaitu A N2 sama dengan ini tadi 1,370, B N2 ini sama dengan 0,0387, T sama dengan 300, P sama dengan 10 liter, dan mol N2 sama dengan 0, mol. Lalu kita tulis ditanya yang A tadi persentase kesalahan persamaan gas ideal dan persamaan gas van der Waals, B perbedaan tekanan antara persamaan gas van der Waals dan gas ideal. Untuk yang A, pertama kita cari terlebih dahulu gas idealnya dengan rumus PV sama dengan nRT. Nah, lalu kita masukkan yang diketahui ini tadi ke dalam rumus PV sama dengan nRT, yaitu dengan E dikali 10 sama dengan 0,5 dikali 0,082 dikali 300. Dan hasilnya yaitu 1,23 atm. Selanjutnya kita cari untuk persamaan gas van der Waals dengan rumus P sama dengan nRT per V min NB per N kuadrat A per V kuadrat. Lalu kita masukkan yang diketahui ke dalam rumus gas van der Waals, yaitu P sama dengan 0,5 dikali 0,082 dikali 300 per 10 min 0,5 dikali 0,0387 min 0,5 kuadrat dikali 1,370 per 10 kuadrat. Hasilnya yaitu P sama dengan 1,228959663 atm. Lalu kita bulatkan menjadi 1,229 atm. Lalu kita cari persentase kesalahan tersebut, yaitu dengan rumus persen sama dengan tekanan pada gas ideal dikurangi tekanan pada gas van der Waals per tekanan gas van der Waals dikali 100%. Didapat hasilnya yaitu 0,00081%. Jadi ini adalah persentase kesalahannya. Untuk yang 1B kita tulis juga ditanya, diketahuinya tadi sudah tulis, jadi kita tulis ditanya. B perbedaan tekanan antara persamaan gas ideal dan persamaan gas van der Waals. Selanjutnya tadi kan di soal N-nya bisa kita milih random antara 1 hingga 100. Jadi di sini saya memilih N-nya yaitu 1, 50, dan 100. Selanjutnya kita masukkan N sama dengan 1 ke persamaan gas ideal, yaitu P dikali 10 sama dengan 1 dikali 0,082 kali 300. Jadi 0,082 ini adalah tetapan. Dan hasilnya yaitu 2,46 atm. Lalu N sama dengan satunya kita masukkan ke dalam persamaan gas van der Waals, yaitu P sama dengan 1 dikali 0,082 dikali 300 per 10 dikurangi 1 dikali 0,0387 dikurangi 1 kuadrat dikali 1,370 per 10 kuadrat. Hasilnya yaitu 1,0513 atm. Lalu kita bulatkan menjadi 1,05 atm. Nah, selanjutnya kita masukkan N sama dengan 50 ke gas ideal, yaitu P dikali 10 sama dengan 50 dikali 0,082 dikali 300 sama dengan 123 atm.
selanjutnya N sama dengan 50 kita masukkan ke rumus atau persamaan gas van der Waals, yaitu P sama dengan 50 dikali 0,082 dikali 300 per 10 dikurangi 50 dikali 0,0387 dikurangi 50 kuadrat dikali 1,370 per 10 kuadrat. Hasilnya yaitu 4,64 atm. Selanjutnya N sama dengan 100. Kita masukkan ke rumus persamaan gas ideal. Jadi di sini kita hanya tinggal mengganti N-nya saja ya. Jadi ini N-nya kita ganti 100, hasilnya menjadi 246 atm. Selanjutnya kita masukkan N100-nya ke persamaan gas van der Waals. Kita tinggal ubah N-nya ini 100 dan N kuadratnya kita ubah menjadi N 100 kuadrat. N dikali B kita rubah menjadi 100 dikali 0,0387. Jadi selain N tadi kan sama, jadi hasilnya yaitu 228,43 atm. Nah, untuk mempermudah kita melihat atau membandingkannya, jadi kita ubah dalam bentuk tabel, bisa juga dalam bentuk grafik, itu terserah kalian. Jadi di sini saya pakai tabel saja. Jadi setelah kita lihat tekanan dari gas ideal dan gas van der Waals, kita bisa ketahui. Setelah diperhatikan dapat diketahui bahwasanya tekanan pada gas ideal dan tekanan pada gas van der Waals tidaklah sama, dan tekanan pada gas ideal lebih besar daripada tekanan gas van der Waals pada kondisi sama. Selanjutnya yaitu nomor, di sini kita tulis lagi ya diketahuinya, yaitu A N2 sama dengan 1,39, B N2 sama dengan 0,03891. Kenapa A dan B nya bisa ini? Nanti ini ada tetapannya ya, bisa cari di Google. Lalu T nya sama dengan 27 derajat Celcius, kita ubah ke Kelvin, jadi 27 ditambah 273 sama dengan 300 Kelvin. Volumenya sama dengan 1 liter. Mol N2 sama dengan 0,4891 mol. Lalu kita tulis ditanyanya, yang A tekanan gas ideal, B tekanan gas van der Waals, yang C perbandingan P gas ideal dan tekanan pada gas van der Waals. 2A dari rumus gas ideal tinggal kita masukkan yang diketahui tadi. Jadi P dikali 1 sama dengan 0,4891 dikali 0,082 dikali 300. 0,082 nya ini adalah tetapan. Jadi hasilnya sama dengan P sama dengan 12,03186 atm. Kita bulatkan menjadi 12,03 atm. Jadi hasilnya ini adalah hasil tekanan gas ideal. Selanjutnya yaitu tekanan pada gas van der Waals. Dan ini rumusnya kita masukkan yang diketahui tadi ke dalam rumus gas van der Waals, yaitu P sama dengan 0,4891 dikali 0,082 dikali 300 per 1 min 0,4891 dikali 0,0391 dikurangi 0,4891 kuadrat dikali 1,39 per 1 kuadrat. Hasilnya yaitu 11,939269429 atm. Kita bulatkan menjadi 11,93 atm. Selanjutnya yang C perbandingan dari kedua persamaan ini ya. Jadi tekanan gas ideal dibanding
dengan gas van der Waals. Jadi 12,03 dibanding 11,93. Jadi dari perbandingan ini kita bisa lihat bahwa tekanan yang diperoleh dari persamaan gas nyata atau gas van der Waals ini ternyata lebih kecil daripada tekanan gas ideal pada kondisi yang sama. Jadi pertanyaan nomor 3 adalah dari konstanta van der Waals A untuk gas H2, CO2, N2, dan CH4, perkirakan molekul mana yang menunjukkan gaya tarik-menarik antar molekul yang paling kuat. Jadi A itu apa sih? Jadi A adalah ukuran rata tarikan antar partikel. Nilainya atau nilai A bergantung pada gaya tarik-menarik antar molekul gas. Dan B adalah volume yang dikecualikan oleh 1 mol partikel, mewakili volume 1 mol molekul gas. Jadi di sini diketahui CH4 nilai A-nya adalah 2,25. CO2 nilai A-nya adalah 3,59. N2 sama dengan 1,39. Dan H2 nilai A-nya adalah 0,244. Jadi dari sini kita bisa lihat atau bisa kita urutkan gaya tarik antar molekul yang paling kuat, yaitu yang pertama CO2, yang kedua CH4, yang ketiga N2, dan yang terakhir adalah H2. Nomor 4. Hitung suhu sebuah wadah dengan tekanan 10,76 atm yang diberikan oleh 1,502 mol CO2 dalam 3,5 liter. Hitung berdasar persamaan gas nyata dan gas van der Waals. Jadi kita tulis terlebih dahulu diketahui. Jadi A CO2 sama dengan 3,59, B CO2 sama dengan 0,0427, P sama dengan 10,76 atm, V atau volume sama dengan 3,5 liter, mol CO2 sama dengan 1,502 mol. Selanjutnya ditanya, yaitu suhu atau yang dicari suhu. Jadi dari rumus gas van der Waals tadi bisa kita tuliskan menjadi P ditambah AN kuadrat per V kuadrat dikali V min NB sama dengan nRT. Kita masukkan yang diketahui ke dalam rumus ini, yaitu 10,76 ditambah 3,59 dikali 1,502 kuadrat per 3,5 kuadrat dikali 3,5 dikurangi 1,502 dikali 0,0427 sama dengan 1,502 dikali 0,082 dikali T. T itu yang dicari. Dan hasilnya adalah 39241515682 sama dengan 0,1231164. Lalu yang sebelah sini kita pindah ruas ke kiri menjadi pembagian, yaitu 39,24151562 per 0,123164 sama dengan T. Jadi T-nya yaitu 318,61189701 Kelvin. Dan kita bulatkan menjadi T-nya yaitu 319 Kelvin. Jelaskan penurunan rumus persamaan gas nyata dan gas van der Waals. Jadi, yang pertama adalah pada gas nyata, molekul dipandang sebagai partikel yang memiliki volume. Jadi, pada model gas ideal diasumsikan bahwa individual molekul gas tidak mempunyai volume.
Hal ini dikarenakan volume molekul gas ideal sangatlah kecil sehingga bisa diabaikan saja. Jadi dari pengertian tadi, V dalam gas ideal diganti menjadi V min NB. Nah, yang kedua adalah pada jarak tertentu molekul saling berinteraksi. Pada gas nyata, partikel-partikelnya saling berinteraksi satu sama lain, tidak seperti pada gas ideal. Akibatnya, jarak antar molekul pada gas nyata berdekatan, sehingga peluang untuk terjadi interaksi intermolekular menjadi semakin besar. Jadi, P pada persamaan gas ideal diganti menjadi P ditambah AN kuadrat per V kuadrat. Nah, kita bisa tuliskan di sini persamaan gas ideal yaitu PV sama dengan nRT. Nah, untuk P-nya ini kita ubah menjadi ini seperti yang ditetapkan, yaitu menjadi P ditambah AN kuadrat per V kuadrat, dan V-nya kita ubah seperti yang di atas ini, V dikurangi NB sama dengan nRT. Dan inilah yang dikenal dengan persamaan gas van der Waals. Jadi gas van der Waals ini juga dikenal sebagai koreksi dari persamaan gas ideal. Nah, dengan A yaitu konstanta tarikan molekul gas, dan B sama dengan volume molekul gas, dan A dan B itu juga biasa disebut sebagai konstanta persamaan gas van der Waals. Nah, untuk A dan B-nya ini setiap unsur itu memiliki nilainya sendiri-sendiri atau berbeda ya. Jadi seperti pada tabel ini bisa dituliskan setiap unsur itu memiliki A dan B yang berbeda. Ini adalah pembahasan soal kuis Kimia Fisika 1 bab gas nyata dan gas van der Waals. Saya ucapkan terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat untuk kita semua, dan apabila menemukan kesalahan dalam perhitungan saya mohon dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.